Kamu pernah dengar cerita teman tentang hubungan percintaannya yang berantakan? Misalnya, dia bilang, gue sih sudah move on, tapi kenapa ya masih suka was-was setiap kali ada yang deketin? Dalam hati, dia mungkin sadar, mungkin itu tanda-tanda trauma yang belum sepenuhnya hilang. Banyak orang yang berpikir mereka menghindar karena insting, padahal itu justru bentuk reaksi gelap dari trauma cinta yang mereka alami. Banyak yang terjebak dalam pola yang sama, tanpa sadar mencoba untuk melindungi diri sementara sebenarnya mereka hanya mengulangi kesalahan yang sama. Saat kamu merasakan ini, penting untuk mulai menggali lebih dalam dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Apa kamu juga mengalami hal serupa? Mungkin sudah saatnya untuk mengatasi reaksi-reaksi yang merugikan itu, supaya bisa lebih baik ke depannya. Pertama, keterikatan adalah hal alami dalam hubungan. Tapi bagi sebagian orang, menghindari keterikatan adalah cara mereka untuk melindungi diri. Perasaan ini muncul dari pengalaman pahit sebelumnya. Seperti saat kamu sudah berkali-kali dicampakan, dan kini setiap kali merasa ada yang mendekat, kamu justru menjauh. Mungkin kamu berkata, gue gak mau bikin diri gue sakit lagi. Namun tanpa kamu sadari, itu adalah cara kamu untuk menghindari rasa sakit yang sebenarnya. Menghindar bukanlah solusi. Justru ketika kamu berani membuka diri, kamu memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk merasakan cinta yang sejati. Jika kamu terus-menerus menutup diri, bagaimana kamu bisa tahu bahwa cinta baik itu ada? Menghadapi perasaan ini jelas lebih menantang, tapi efek positifnya bisa sangat luar biasa. Kamu justru akan menemukan orang yang lebih baik dan bisa membawa kebahagiaan baru. Misalnya, dengan berani membuka diri, kamu bisa menjalin hubungan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga saling mendukung dalam mencapai impian masing-masing. Kedua, rasa cemas kadang muncul saat kita merasa tidak aman setelah pengalaman cinta yang buruk. Kamu mungkin merasa cemas ketika pasanganmu tidak cepat membalas pesan, dan kamu mulai berpikir macam-macam. Apa dia sudah tidak tertarik? Mungkin dia suka orang lain? Rasa cemas ini bisa mengganggu hubunganmu bahkan sebelum dimulai. Untuk mengatasinya, penting bagi kamu untuk berbicara terbuka dengan pasanganmu. Bicarakan perasaanmu dan cobalah untuk lebih rasional. Dengan demikian, kamu bisa membangun kepercayaan satu sama lain dan mengurangi rasa khawatir yang berlebihan. Jika kamu merasa cemas, coba ingatkan diri bahwa semua hubungan butuh proses untuk tumbuh. Mungkin pasanganmu sedang sibuk atau menghadapi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa segera merespons. Berikan ruang untuk komunikasi dan jangan ragu untuk menyampaikan perasaanmu dengan cara yang baik dan tidak menuduh. Ketiga, kerap kali setelah suatu hubungan berakhir, kita mulai menyalahkan diri sendiri atas segala kesalahan yang terjadi. Seperti saat kamu berpikir, kalau aja gue lebih perhatian, pasti dia gak pergi. Memang, refleksi adalah hal penting, tetapi menyalahkan diri sendiri akan membuatmu semakin terjebak dalam kondisi negatif. Alih-alih berfokus pada kesalahanmu, lebih baik introspeksi tanpa menghakimi diri sendiri. Tanya pada dirimu, apa yang bisa diambil sebagai pelajaran dari pengalaman itu? Dengan cara ini, kamu akan lebih belajar dan tumbuh untuk hubungan di masa depan. Setiap hubungan adalah proses belajar. Jangan biarkan pengalaman buruk mengubah cara pandangmu terhadap cinta. Cobalah untuk menyadari bahwa tidak semua hal di luar kendalimu, dan banyak faktor lain yang memengaruhi hubungan. Keempat, trauma cinta seringkali menyebabkan kita merasa lebih baik jika tidak membuka diri kepada orang lain, takut akan sakit atau pengkhianatan lagi. Hal ini mungkin mudah dipahami. Namun sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri dengan tidak membiarkan orang lain masuk. Ingat, tidak semua orang akan menyakiti kamu. Membuka diri akan memungkinkanmu menemukan orang-orang yang bisa menghargai dan mencintaimu. Cobalah untuk berani berbagi cerita dan pengalamanmu. Mungkin akan ada rasa takut, tapi kalau tidak dicoba, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang bisa kamu percayai. Saat kamu memberi kesempatan pada orang lain,
Kamu memberi diri ini peluang untuk merasakan kembali kebahagiaan dan cinta sejati. Ingatlah bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk saling memahami dan mencintai. Kelima, pola pikir berlebihan adalah salah satu bentuk reaksi yang paling umum. Kamu mungkin terjebak dalam pikiran terus-menerus tentang kejadian masa lalu, memikirkan apa yang salah tanpa henti. Misalnya, saat satu hal kecil terjadi, kamu langsung berpikir negatif bahwa itu adalah tanda hubunganmu akan berakhir. Ini membuatmu tidak fokus pada hal-hal positif yang ada di sekitarmu. Kuncinya adalah berusaha untuk tetap hadir dan berfokus pada saat ini. Ketika pikiran-pikiran negatif itu datang, ingatkan dirimu bahwa tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan dan berikan ruang untuk berpikir lebih positif. Jika kamu merasa terjebak dalam overthinking, cobalah untuk menulis pikiranmu di atas kertas. Terkadang, mengekspresikan pikiran dengan cara ini dapat membantu menyaring mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan dalam pikiranmu. Keenam, seringkali kita terjebak dalam pola yang sama, memilih tipe orang yang sama meskipun tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Misalnya, kamu sudah tahu orang itu menjengkelkan, tapi tetap saja jatuh cinta padanya lagi. Kecenderungan ini muncul karena kita merasa nyaman dengan keakraban, padahal keakraban itu bisa berbahaya. Cobalah untuk bertanya pada dirimu, apa yang menarik dari pola tersebut? Dengan menyadari pola ini, kamu bisa memulai siklus baru dan menemukan hubungan yang lebih baik. Sedikit keberanian untuk keluar dari zona nyaman bisa membawa perubahan yang berarti. Cobalah untuk menjajaki tipe orang yang berbeda dalam pencarian cintamu, dan beri kesempatan untuk mengenal orang dengan sifat yang berbeda. Ini dapat membawamu kepada pengalaman baru yang mengasyikkan dan membantumu untuk memahami lebih baik apa yang sebenarnya kamu perlukan dalam sebuah hubungan. Ketujuh, ketika kita berharap semuanya sempurna, kita cenderung berakhir dengan kekecewaan. Apalagi dalam hubungan cinta, kita seringkali menuntut pasangan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Namun, tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa membuat pasangan merasa tertekan dan menjauh. Jadi, belajar untuk menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan itu adalah kunci. Cobalah untuk membuka diri pada kenyataan bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini akan membuatmu lebih mudah beradaptasi dan memperkuat hubunganmu. Jika kamu belajar menerima sifat-sifat unik pasangan, kamu akan menemukan bahwa keindahan cinta justru terletak pada menerima dan mencintai satu sama lain apa adanya, bukan hanya ketika semuanya berjalan mulus. Jangan ragu untuk terus belajar dan tumbuh bersama kami di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.